Kobaran api membakar bangunan 2 lantai yang sekaligus dijadikan tempat pengepul barang bekas di Sunterjaya Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Banyaknya barang yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan mengakibatkan sejumlah barang tidak bisa diselamatkan, termasuk membakar 1 unit mobil. Petugas Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Utara yang tiba di lokasi langsung melokalisir api agar tidak merambat ke bangunan lain. Dugaan sementara kebakaran terjadi akibat korsleting listrik dan menyambar barang-barang yang mudah terbakar. Yang terbakar diakibatkan oleh korsleting listrik lalu perambatan di barang-barang di sekitarnya. Untuk pengerahan unit kita 11 unit, 9 dari utara, 2-nya dari Jakarta Pusat. Ini yang terbakar apa sih Bang? Bengkel atau rumah atau apa? Ini untuk berita terakhir kita himpun ini rumah, tapi itu ada barang-barang bekas pengepul ya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Kasusnya ditangani oleh Polsek Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Fazilah Kairodisa. Seorang anak perempuan di Deli Serdang, Sumatera Utara tega membakar habis rumah ibu kandungnya sendiri. Sang anak nekat melakukan hal tersebut lantaran tidak diberi uang untuk membeli narkoba. Diduga kesal lantaran tak diberi uang untuk membeli narkoba. Seorang anak perempuan tega membakar rumah ibu kandungnya sendiri di Desa Sampali, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Peristiwa ini pertama kali diketahui oleh warga sekitar. Warga pun langsung berupaya memadamkan api namun gagal, hingga akhirnya api membesar dan menghanguskan seluruh isi rumah. Api baru bisa dipadamkan setelah 1 jam dengan bantuan 1 unit mobil damkar. Sementara sang anak yang bernama Safitri langsung diamankan oleh warga dan diserahkan ke pihak kepolisian. Pelakunya bernama Safitri, berumur sekitar 35 tahun. Safitri ini hubungannya anak kandung dari korban yang rumahnya dibakar. Informasi yang kita interogasi sementara oleh pihak terduga bahwasanya beliau kesal karena selama ini beliau disantunin sama mamanya untuk uang untuk keperluannya sehari-hari. Uang tersebut digunakan untuk membeli narkoba. Setelah mengamankan pelaku, petugas kepolisian melakukan olah TKP dan menyita sejumlah barang bukti untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Sementara Polrestabes Kota Bandung meringkus 2 pria yang menjual seorang anak kepada belasan pria dewasa. Korban adalah murid sekolah dasar yang dilaporkan hilang sejak 3 pekan lalu. Setelah melakukan pencarian selama 3 minggu, polisi akhirnya menemukan siswi kelas 6 sekolah dasar yang sempat hilang dari rumah. Korban diamankan bersama 2 orang pria yang diketahui menjual korban. 2 tersangka berinisial AD dan DF ini menjual korban melalui situs kencan online kepada 12 orang pria. Para tersangka melakukan transaksinya di sebuah apartemen di kawasan Bandung, Jawa Barat. Yang menjadi sorotan di sini, pelaku ternyata juga menawarkan korban melalui aplikasi online, chatting, ataupun aplikasi media sosial dating, dan ditawarkan kepada orang lain. Dan di sini untuk korban ternyata sudah dilakukan berhasil oleh pelaku, berhasil ditawarkan kepada orang lain. Sebelumnya, korban sempat dilaporkan menghilang setelah pamit berangkat ke sekolah. Selain menjual korban ke pria hidung belang, pelaku juga melecehkan korban. Saat ini korban mendapat pendampingan dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polrestabes Bandung. Sementara tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara.
Pemirsa, seorang ayah di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat tega menganiaya anak kandungnya hingga jari tangannya terluka. Usai menganiaya, pelaku sempat kabur ke hutan. Petugas Satreskrim Polres Kuningan, Jawa Barat meringkus pelaku penganiayaan kepada anaknya yang berusia 10 tahun, warga desa Sakerta Timur, Kecamatan Dharma, Kuningan. Pria berinisial TM tega menganiaya anaknya dengan alat pertukangan hingga tangan korban terluka. Ironisnya, TM juga melakukan tindak kekerasan terhadap buah hatinya sendiri. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku kesal lantaran korban diduga mengambil uang tetangganya. Usai menganiaya, pelaku kabur ke hutan. Namun pelariannya berakhir dan dari tangannya pelaku, polisi mengamankan barang bukti berupa gergaji. Itu mengatakan bahwa dia emosi terhadap anaknya sendiri yang diduga anaknya ini melakukan sebuah tindakan yang tercela, dalam hal ini adalah pencurian terhadap uang milik tetangganya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku mendekam di sel tahanan Mapolres Kuningan dan terancam hukuman penjara maksimal 5 tahun penjara.